Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kompak? Siap kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasharrafa bi maulidi habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ahabba Allah ta'ala an yudhkarahu Allah ta'ala akthar dhikruhu. Al-hadis. Bapak kepala sekolah beserta ibu dan bapak guru yang saya hormati, operator, ketua komite, dan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP 1 Negeri Bukit yang Bapak banggakan. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperlihatkan rasa cinta dan kasih kita terhadap Allah dan junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, ridho, lindungan serta ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Ibunda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaat turunnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita merayakan dan kita menyambut, kita memperingati. Kenapa kita merayakan, kenapa kita menyambut, dan kenapa kita memperingati? Dirayakan karena sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Kemudian kita menyambut, artinya bahwa kita sangat gembira sudah lahirnya seorang paduka mulia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang dan terang. Kenapa kita memperingati? Semuanya itu adalah untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Pembelajaran apa? Karena kita itu dibutuhkan dengan memperingati Maulid Nabi itu. Pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kita sering dengar siswa dan siswi
baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, di antara rekan, teman dan kawan suka ada yang saling membuli tidak? Di sini suka ada yang saling membuli tidak? Dan ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Maka inilah tugas kita memperingati Maulid Nabi. Supaya apa? Ada kesamaan, ada kesetarapan hidup. Ada si miskin, ada si kaya, ada si cantik, ada si jelek, betul. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang besar. Benar tidak? Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ada yang rajin, ada yang... Itu semuanya tidak akan terlepas. Kita tidak akan terlepas dari gula. Kalau gak pinter, bolong. Kalau gak pendek, jangkung atau tinggi. Kalau gak besar, kecil. Betul tidak? Itu tidak akan terlepas. Maka seandainya kita menyadari bahwa kita adalah mencintai Rasulullah di antara sesama rekan kita, baik laki ataupun perempuan, insya Allah kita tidak akan saling membuli. Justru kita akan saling apa? Introspeksi diri. Siapa kita? Betul tidak? Siapa kita? Kita itu bisa apa? Kita bisa seperti ini karena Allah. Adanya kita karena adanya Rasulullah. Rasulullah itu menjadi suri tauladan, sosok guru, role model. Kalau model itu bagus, apa jelek? Orang yang pantas untuk jadi foto model, untuk jadi entertain, itu orang yang jelek apa orang yang keren? Kamu senang kepada guru yang cakep atau yang tidak cakep? Yang baik atau yang tidak baik? Maka kita juga senang kepada guru, kepada ibu, kepada ayah, kepada teman, itu adalah orang yang baik. Maka memperingati Maulid Nabi itu agar kita memperbaiki diri. Pertama, masalah pendidikan kita. Kecerdasan intelektual kita isi di sekolah ini. Kita belajar matematiknya, kita belajar sainsnya, dari mulai IPA, biologi, dan ada labnya, betul tidak? Kita belajar bahasa Inggrisnya, dan itu tidak mungkin semua orang menguasai berbagai bidang ilmu. Maka di sana dibutuhkan orang mempunyai skill, kemampuan salah satu bidang, tetapi yang lain bisa. Paham tidak? Paham tidak? Jadi kalian jangan mengeluh tidak bisa matematika, tapi kamu pintar bahasa Indonesia. Kamu jangan ngeluh gak bisa bahasa Indonesia, kamu pintar bahasa Inggris. Kamu jangan ngeluh gak bisa bahasa Inggris, tapi kamu pintar bahasa Sunda. Itulah bahasa kita, orang Sunda. Makanya orang SMP, anak siswa SMP 1 negeri Geger Bitung harus menjadi anak yang nyantri, Nunda, nyakola. Gitu waktu. Leres deh. Kenapa melamun? Jadi anak SMP Geger Bitung itu harus apa? Gak apa-apa. Tekeni ngalamun ya. Daun jati, daun timun, kalau ngaji jangan melamun. Nyantri bisa ngaji. Nyunda bahasanya sopan, tutur katanya baik, tidak sombong. Mentang-mentang anak SMP, mentang-mentang sekolah, bicaranya bahasa Indonesia terus, padahal ibunya nggak tahu. Betul tidak? Kemudian nyakola itu apa? Kita berpendidikan. Nah di sini berpendidikan ini dengan Maulid Nabi kita itu
menjadi anak didik yang mempunyai kecerdasan. Pertama tadi apa? Intelektual. Yang kedua kecerdasan spiritual. Yang ketiga kecerdasan apa? Emosional. Intelektualnya terisi. Anak SMP IPA-nya keren, betul? Biologinya, bahasa Inggrisnya, bahasa Sundanya, dan pelajaran itu intelektual. Spiritualnya, agamanya lebih hebat. Makanya anak-anak SMP 1 Negeri Takoka itu punya kemampuan olah rasa, olah jiwa, olah raga. Ya. Olah rasa, olah jiwa, olah raga, itu begitu. Ketika rasanya diolah, jiwanya diolah, raganya diolah, mensana incorpore sano. Al-aqlu salim fil jismis salim. Di dalam jiwa yang sehat terbentuk akal yang sehat. Kalau badan kita sakit, daya pikir kita bagus deh, berkurang. Makanya jaga kesehatan itu. Jadi siswa jangan sedikit-sedikit lemas, upacara pingsan. Ya. Ada juga yang begitu, ada kan? Mudah-mudahan. Itu kenapa? Raganya diolah, jiwanya diolah, rasanya diolah. Ketika rasa, kita akan merasakan. Kalau teman kita tidak punya duit, istirahat pasti lapar. Rasa kita dipakai, kasihan dia itu tidak jajan, pasti lapar. Maka makanan yang ada pada diri kita atau uang lebih pada kita punya rasa, disodakokan, membantu, memberikan kebahagiaan terhadap teman kita dengan uang receh 2.000 rupiah. Suka begitu tidak dengan teman? Alhamdulillah. Enak tidak kalau punya teman seperti itu? Mudah-mudahan kita itu menjadi seperti itu. Dan itu yang disebut olah ras. Jiwanya otomatis akan sehat. Makanya olahraganya, perempuan main tenis, main bulu tangkis, masa renang di lapang begini? Benar tidak? Main voli, silakan olahraganya. Biar apa? Biar sehat, biar stabil, ilmunya masuk, imannya mantap, badannya sehat. Ketika dia beribadah kepada Allah tidak loyo, maka kalian itu adalah generasi, ya, generasi di masa yang akan datang. Kamu calon sekretaris, calon manajer bank, betul? Calon bidan, calon perawat, calon dokter, calon gubernur, calon bupati, calon camat, calon kepala desa, calon ibu RT. Benar apa tidak? Calon ibu dan bapak guru. Guru-guru kita sekarang sudah pada tua, sebentar lagi pada pensiun. Siapa penggantinya? Kita adalah generasi masa yang akan datang. Bagaimana negara kita akan kuat kalau generasinya lemah ilmunya, lemah akalnya, lemah jasmaninya? Maka negara akan goncang karena generasinya lemah. Maka kecerdasan intelektualnya harus diasah. Rajin-rajinlah belajar, rajin pangkal, hemat pangkal. Insya Allah sudah rajin pandai, sudah hemat.
Insya Allah. Tapi hemat di sini bukan kikir ya. Hemat di sini bukan kikir. Kalau kikir itu tidak suka membantu. Kalau hemat itu kita punya uang 10.000, jajan 5.000, yang 1.000 atau 2.000 kita sisihkan untuk teman, sisanya yang 3.000 kita tabung. Itu hemat. Kalau 3.000 per hari, ingat anak-anakku, kalau kita menyisihkan uang jajan 3.000 per hari, 1 hari berarti 1 minggu berapa hari? 7 hari. Di sini sekolahnya sampai hari apa? Hari Jumat. Berarti 5 hari ya. Sekolahnya 5 hari. 5 kali 4 20, 20 kali 3 berapa? 1 bulan 60.000. Kalau 1 tahun berapa? 700.000. Bayangkan. Betul tidak? 710.000 kalian punya uang 1 tahun. Kalau 3 tahun, jadi minimal keluar kita dari sekolah ini, kita sudah punya celengan. Mau masuk SMA, SMA mana? Mau masuk SMK, SMK mana? Kamu nanti ada tabungan. Ditambah lagi nanti di SMA kamu nabung ketika kamu masuk kuliah. Mau masuk kebidanan, mau masuk perawat, mau masuk akuntansi, mau masuk pendidikan apa saja yang kalian minati, insya Allah minimal untuk uang bekal pertama kalian tidak sus. Itulah kita membutuhkan anak-anak dan kader generasi bangsa Indonesia yang mempunyai kemauan yang sangat hebat. Kenapa? Karena generasi hebat, generasi yang bermartabat, insya Allah Indonesia akan semakin kuat. Amin. Ini calon pejabat. Ya. Jadi jangan merasa udah seperti itu. Kita semangat. Jangan berpikir dulu seperti ini. Ingat, tantangan untuk ke depan itu sangat berat. Persaingan ekonomi sangat ketat. Persaingan di bidang pertanian sangat ketat. Persaingan di bidang pendidikan juga sangat ketat. Di berbagai macam sekarang itu tidak ada yang bersaing. Betul? Jangankan seperti itu, mau buang air kecil aja nggak ada yang gratis. Betul apa betul? Kalian pergi ke kota mau buang air, mau besar mau kecil, ada yang gratis tidak? Tidak, sudah ada kotak di sini. 2.000. Ingat tantangan kita. Jadi tidak ada yang gratis. Jangan cuman hanya duduk manis, cuman hanya begini kepada orang tua. Mulai sekarang kalian sudah menginjak remaja, bukan anak kecil. Sudah merasakan bagaimana getar-getar cinta, betul? Baru masuk aja SMP kelas 1, apalagi kelas 2, apalagi kelas 3. Aduh, ya Allah, tidak pacar. Orang lain pada belajar, ini mah janjian, keluar belum waktunya istirahat sudah janjian. Main HP. Wah, di sekolah tidak bawa, di rumah janjiannya. Nanti jam 8:30 kita pura-pura buka aja. Padahal cari tempat-tempat yang sunyi. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Betul tidak? Makanya harus hati-hati. Anu ayeuna lain belajar gelisah. Kenapa? Takut pacarnya sudah ada menunggu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mudah-mudahan sekarang ini mah ya. Kalau dulu kan ada yang seperti ini, resah dan gelisah menunggu di sini, tempat yang kau janjikan sedang apa di sini, menunggu pacar jauh. Oh nah,
Suaranya ada serak-serak juga. Nah ini sering terjadi seperti ini. Ketika tidak kuat, nah tadi kecerdasan intelektual terisi, ketika kecerdasan spiritual tidak terisi, maka kecerdasan emosionalnya akan bablas. Ketika kecerdasan emosionalnya sudah hancur, maka generasi mudanya itu akan hancur. Apalagi sekarang dengan Gen Z. Betul? Anak-anak muda sekarang sering, anak perempuan atau anak laki-laki belum tahu, tapi mereka cuma hanya kenal lewat ini saja. Mereka janjian yang akhirnya dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tahu-tahu dia sudah jadi mayat. Naudzubillah min. Wahai anak-anakku yang cantik, hati-hatilah. Boleh kalian membeli HP, tetapi ingat, harus ada filter yang sangat kuat untuk itu. Betul tidak? Perempuan itu, wanita itu adalah perhiasan yang sangat mahal. Janganlah jadi perhiasan yang murah. Ayam saja, lihat satu kaki tepuk diangkat-angkat 30.000 per kilo. Masa kamu ditepuk-tepuk sama teman gratis aja? Mau seperti itu? Jangan. Kita punya harga diri. Dan inilah yang disebut kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Kita akan menjadi perempuan yang sangat kuat, yang tangguh dan hebat. Amin. Semangat tidak? Semangat tidak? Kamu akan jadi calon ibu yang sangat hebat dan menghasilkan yang sangat hebat. Makanya di mana? Dari mulai sekarang inilah benih-benih untuk masa depan. Happy ending and happy ending. Insya Allah kalian akan indah pada waktunya. Betul tidak? Jangan indah sekarang, waktunya sengsara menangis. Ya, waktu pacaran dijanjikan, sayang kalau nanti kamu menikah dengan aku, nanti akan kubikinkan gedung bertingkat, mobil yang mewah. Ya Allah, ternyata teman kita setelah menikah, keluar dari kelas 6 tidak sekolah, sudah menikah, punya anak 2, baru rumah bertingkat. Cara nikah. Betul tidak? Subhanallah, luar biasa. Maka semangat sekolahnya, semangat ngaji. Tantangan kita ke depan lebih besar, anak-anak. Ya, makanya pemikiran dan pola pikir kita, wawasan kita harus lebih hebat. Kalau wawasan kita begitu-begitu saja, susah untuk meningkatkan kemajuan. Susah. Jadi insya Allah kecerdasan intelektual. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati. Kita itu nanti akan merasakan bahagia kita sesuai apabila kita punya skill, punya kemampuan. Jadi seorang desainer, tahu desainer? Tahu desainer? Seorang desainer, dia bisa merancang bagaimana motif pakaian, gaun, baik gaun pengantin atau dan lain sebagainya. Dia jahit sendiri dengan modal yang kecil, insya Allah dia akan menjadi orang yang besar. Amin. Makanya jangan malu jadi perempuan. Ya. Lihat Siti Khadijah, dia adalah saudagar kaya, insya Allah jadi desainer yang hebat. Amin. Imannya hebat, ngajinya hebat, akhlaknya hebat, intelektualnya hebat. Ingat 3 macam. Pertama kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan spiritual, yang ketiga kecerdasan emosional. Orang yang inteleknya hebat pasti bakal tenang. Contoh, kalian ketika menghadapi ulangan, ujian, menghadapi soal, ketika soal itu kita baca, kita sudah tahu isinya, tenang tidak? Tenang tidak? Tenang tidak? Bahagia tidak? Senyum tidak? Padahal soalnya ada 100 lebih, atau soalnya ada 80. Ketika kita baca soal ini, alhamdulillah, dia belum baca Quran ayat kami. Bagaimana ya
bisa lirik kanan, lirik kiri, keluar telinga, akhirnya kencing. Kentut tak bersuara, cuma hanya angin. Subhanallah, tabarakallah. Itu kan. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita akan enak. Bahkan mungkin saja suatu saat kita akan membantu teman kita yang kesusahan. Suka kan begitu? Suka kan begitu? Kenapa? Karena kita tidak belajar, karena kita tidak bisa. Betul tidak? Karena kita tidak bisa. Tetapi kalau yang bisa, nomor 5. Betul? Coba kalau yang tidak bisa, kita bisa. Ketika orang punya kemampuan dan suka membantu orang, begitu keluar orang yang dibantu dia akan bilang, baru dia jajan lumayan. Betul tidak? Kenapa? Orang baik akan dibalas dengan kebaikan. Cuma yang tidak diperbolehkan itu adalah kita selalu memberi tahu, karena ini sedang ujian. Tapi gak apa-apa ketika orang memang sangat susah dan perlu bantuan, ada titik tertentu jangan sampai kita kecewa. Makanya kita harus rajin belajar, jangan sampai kita membesarkan orang lain. Kita anak-anakku, ketika kita bisa, ketika kita ada kemampuan, itu akan menjadikan sesuatu yang indah. Ya, betul tidak? Akan menjadi sesuatu yang indah. Kita pulang ke rumah nikmat, kita istirahat enak, kita tidur nyenyak, kita makan nikmat, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Maka inilah momen yang tepat dalam rangka memperingati Maulid Nabi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Kenapa harus kecerdasan emosional itu dijaga? Karena orang itu sangat sulit dan sangat susah untuk mengendalikan emosi. Betul tidak? Mungkin ada kalian yang suka marah sama ibunya, ada enggak? Suka marah-marah sama ibunya, ada enggak? Suka marah-marah sama bapaknya, ada enggak? Kenapa? Padahal itu kita perhatikan oleh kalian semua. Wahai anak-anakku, ketika ibu sedang mengandung kamu 9 bulan, bagaimana keadaannya? Dia gelisah, tidur tidak nyenyak, berjalan dia hati-hati, duduk pun hati-hati, dia tidak bisa lari. Kenapa? Ada kita di dalamnya. Kalian mungkin punya adik ya? Ada yang punya adik, ada? Lihat ibu kita ketika sedang mengandung adik kita. Kita perhatikan bagaimana ibu kita menyayangi kita. Ketika mau duduk, perutnya digini dulu. Kenapa? Karena takut bayi yang ada kandungannya itu kena apa saja, maka dia tahan dengan jarinya seperti itu. Dia baru duduk. Itu kasih sayang ibumu kepadamu. Tapi setelah kamu lahir, kamu tidak mengenal jasa ibu. Kamu tidak melihat bagaimana keluh kesah ibu, keringatnya bercucuran ketika kamu akan dilahirkan oleh ibumu. Dan bagaimana gelisahnya seorang ayah ketika anaknya yang mau dilahirkan oleh istrinya setelah lahir, bagaimana ayahnya sangat bahagia dan gembira. Diangkatlah, digendongnya, kemudian dikatakan, wahai anakku yang cantik, engkau adalah yang akan menjadi penerus aku sebagai anak. Kalau bapaknya petani, anaknya akan menjadi menteri pertanian. Amin. Kalau bapaknya pedagang, maka anaknya nanti akan menjadi menteri. Betul? Subhanallah, akan jadi menteri perekonomian, akan jadi menteri di
ini. Bapaknya bangga karena akan ada anak yang meneruskan perusahaan, yang meneruskan profesinya. Sementara ketika seorang ayah punya anak tapi tidak bisa diteruskan oleh anaknya, maka di sanalah kebangkrutan. Betul tidak? Kalian jangan sampai membangkrutkan perusahaan yang sudah dirintis oleh ayah dan ibu. Paham tidak? Maka kamu akan bahagia. Dulu yang punya glosir itu bapak kita, sekarang dilanjutkan oleh kita. Dulu yang jadi perawat itu bapak kita atau ibu kita, sekarang diteruskan. Dulu yang jadi guru itu bapak kita, sekarang diteruskan. Dulu yang jadi polisi itu adalah bapak kita, sekarang kenapa tidak? Ini calon-calon polwan yang iman dan takwa. Mau jadi polwan yang hebat? Mau jadi polwan yang sayang terhadap masyarakatnya? Alhamdulillah. Dulu. Makanya sekarang diisi apanya? Dengan ilmu. Kepala kita diisi dengan ilmu. Perbaiki sistem pembelajaran kita. Apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar. Intinya ini, ya, salah satunya ini adalah sebagai pelaksanaan untuk meningkatkan dan menjalankan kurikulum Merdeka Belajar supaya kita apa? Beretika, berakhlak, mulia. Kalau orang yang cepat marah bagus apa tidak? Kalau orang yang cepat marah bagus apa tidak? Orang yang cepat marah bagus apa tidak? Malu dia. Oh, cepat. Kita gak senang kepada orang yang cepat. Maka Rasul memberikan contoh kepada kita agar kita selalu menjadi anak yang baik, yang sabar, ya. Jangan saling membuli, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Ayo kita bekerja sama, saling membantu biar kita itu bisa sama-sama untuk jadi orang suksesnya. Mudah-mudahan kalian itu. Jadi ada berapa dari hasil Maulid Nabi untuk meningkatkan apa? Kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional. Sehingga apa? Nanti anak siswa dan siswi SMP 1 Negeri Geger Bitung semuanya berakhlak mulia. Kenapa? Karena yang dia bacakan adalah sholawat, tahlil, tahmid, zikir. Betul tidak? Senang gak baca sholawat? Ayo kita sama-sama baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dengan suara yang keras dan kompak. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
Tapi di sini dibutuhkan untuk pemerintah itu apa? IPM, indeks. Ya. Nah ini yang dibutuhkan oleh kita. Ilmunya bermanfaat, akhlaknya hebat, maka insya Allah akan bermaslahat. Jadi yang disebut dengan ilmu intelektual itu adalah suatu ilmu yang ada kaitannya dengan pengetahuan, baik IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian apa lagi? Masih ada kan pelajaran PPKN dan lain sebagainya ya. Nah itu nanti setelah kalian keluar meneruskan, ada SMK yang disebut dengan sekolah menengah kejuruan. Nah nanti di sana akan diklasifikasi SMK jurusan pertanian, SMK jurusan pembangunan, SMK jurusan farmasi, SMK jurusan pelajaran, SMK jurusan komputer. Betul tidak? Kalian nanti tinggal memilih. Kalau di SMA juga masih bersifat umum, cuman ada kelas 1 IPA ya, ada biologi, ada matematika, ada IPS, ada agama dan lain sebagainya. Itu sudah diarahkan. Semakin kalian tinggi mengikuti jenjang pendidikan, maka akan kelihatan klasifikasi profesi kita, kemampuan kita, skill kita. Nah itu yang kaitannya dengan ilmu atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual adalah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu, dengan membaca tasbih, dengan membaca tahmid, dengan membaca takbir. Maka kita lantunkan kalimat-kalimat itu dalam ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kecerdasan spiritual itu nanti akan menunjang untuk kecerdasan intelektual. Maka ada doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah itu, jadi kita berdoa terus kepada. Jadi ikuti dan iringi dengan doa. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan emosional. Orang yang rajin belajarnya, punya ilmu dan rajin ibadahnya, insya Allah jiwanya akan tenang. Kenapa? Yang diucapkannya kalimat-kalimat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun. Nah, itu akan menenangkan kita. Jadi dikala kami bersedih, ada duka, ada lara, maka selalulah kita mengingat kepada Allah. Jadi jangan melamun. Justru kalau dengan lamunan itu akan menambah sulit. Biasanya perempuan itu kalau ada masalah merenung sendiri ya.
Kadang-kadang ada perempuan tidak kuat mentalnya, shock dan lain sebagainya, akhirnya sering terjadi korban penipuan. Kan kitanya sedang stres, tidak stabil, ada laki-laki yang datang. Kan biasanya suka begitu. Kita tidak mengadu kepada orang tua, kemudian tidak ada chattingan, ada laki-laki yang dilihat di profilnya sedikit agak ganteng, bicaranya yang luar biasa, ya betul tidak? Yang akhirnya kita terayu, dan itulah kita kena rayuan bahaya ya. Maka kita selalu mengingat kepada Allah dan sanjungkan kepada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati kedua orang tua kita, hormati guru-guru kita, dan kita selalu berbuat baik bersama teman kita. Mudah-mudahan kita kelak menjadi anak yang sukses dan berbahagia. Mungkin untuk sementara yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini segitu. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, sedikit tapi akan menjadikan sebuah motivasi buat kalian semua demi masa depan yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh beliau, semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Burhanuddin. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim insyaallah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan SMP Negeri 1 Bogor itu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yuqbi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jaliha wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana